Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita masih bisa mengikuti perkuliahan jarak jauh seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat beri dengan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Saya Afriliana Dita selaku moderator dari kelompok 7 dengan dua rekan saya, yakni Heni Dwi Pratiwi dan Nadiatul Husna. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, pada materi ini kami akan menjelaskan 4 topik utama, yaitu tentang konsep gerak, sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Nah, pada konsep gerak, kami akan menjelaskan tentang gerak lurus, yang mana pada gerak lurus itu terdapat jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, selanjutnya yaitu gaya. Pada gaya ini kami juga akan menjelaskan tentang gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang hukum Newton, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Nah, untuk topik yang kedua, kami akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Pada sistem gerak manusia ini, kami akan menjelaskan tentang rangka, yaitu terdapat tulang rawan dan tulang sejati. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sendi. Nah, sendi yang akan kami jelaskan itu ada 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi geser. Sendi gerak maksudnya. Nah, pada sendi gerak ini kami akan menjelaskan tentang sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, dan sendi geser. Nah, kami juga akan menjelaskan tentang otot, yang mana pada otot itu terdapat otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selain menjelaskan yang 3 tadi, kami juga akan menjelaskan tentang gangguan dan kelainan pada sistem rangka. Tak lupa pula kami juga akan menjelaskan tentang upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, untuk topik yang ketiga, yaitu gerak pada hewan, kami akan menjelaskan tentang gerak hewan di udara, gerak hewan di air, dan gerak hewan di darat. Untuk yang keempat, topik terakhir, kami akan menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan, yang mana kami akan menjelaskan tentang gerak endonom, gerak hidroskopis, dan gerak esionom. Nah, pada gerak esionom ini juga kami akan menjelaskan tentang gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Nah, untuk materi yang pertama tentang konsep gerak akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadiatul Husna. Nah, untuk yang materi kedua, sistem gerak pada manusia, itu akan dijelaskan oleh rekan saya lagi, yaitu Heni Dwi Pratiwi. Sedangkan untuk topik yang ketiga dan keempat itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Afriliana Dita. Langsung saja untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Nadiatul Husna. Baiklah, saya Nadiatul Husna, NIM 19231032. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Benda dapat bergerak pada saat benda mengalami perubahan posisi dari satu titik tujuan. Benda bergerak juga memiliki lintasan, ada yang lurus, ada yang lingkaran atau parabola, dan ada yang tidak berambut. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak benda pada lintasan lurus. Di sini kita mengetahui ada istilah jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, contohnya di sini tuh, kita ketahui di sini jarak itu dari A ke B ke C, sedangkan perpindahan itu dari A ke C. Dan didapatkan jaraknya itu 7 km dan perpindahannya 5 km.
Selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatan ini mengukur jarak tertentu di setiap detiknya. Nah, pada gambar ini menunjukkan seorang atlet berlari menempuh jarak 35 meter dalam waktu 6 detik. Dengan kata lain, atlet tersebut telah menempuh jarak mencapai 5,83 meter per sekon. Kecepatan ini dapat juga kita cari menggunakan rumus V sama dengan S per T. V merupakan kecepatan, S merupakan jarak, dan T merupakan waktu. Selanjutnya yaitu kelajuan. Nah, kelajuan ini mengukur perpindahan gerak benda setiap waktunya. Nah, di sini ada gambar speedometer. Ini menunjukkan kelajuan kendaraan bermotor. Nah, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Nah, selanjutnya itu ada percepatan. Nah, di gambar ini menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu merah lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu merah lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat kita amati dengan adanya perubahan besar kecepatan mobil. Nah, percepatan ini dapat kita cari menggunakan rumus A sama dengan V per delta T. Dengan A sama dengan percepatan, delta V merupakan perubahan kecepatan, dan delta T merupakan perubahan waktu. Selanjutnya ada gaya. Seperti yang kita ketahui, gaya itu merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Nah, gaya dapat mengubah bentuk, mengubah arah, serta kecepatan benda. Nah, gaya itu dibagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu dibagi menjadi gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Sedangkan gaya gesek merupakan gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh benda. Contohnya, saat kita mendorong meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Lalu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini yaitu gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Nah, hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton membahas tentang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak atau diamnya, atau disebut juga dengan inersia. Nah, contohnya yaitu pada saat kita sedang berada dalam mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Nah, badan kita akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Nah, Newton merumuskan sifat inersia benda ke dalam rumus hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa benda yang mengalami resultan gaya bernilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menyatakan tentang percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Nah, contohnya di sini tuh saat kita hendak memindahkan sebuah balok. Nah, pada saat kita hendak memindahkan balok akan lebih cepat jika kita memberikan gaya yang lebih besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar pula. Selanjutnya itu hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton ini menjelaskan tentang aksi dan reaksi. Hukum 3 Newton menyebutkan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026, akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, kelompok 7,
yaitu materi mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, pada sistem gerak pada manusia ini akan saya presentasikan 3 hal penting, yaitu mengenai rangka, sendi, dan otot. Nah, langsung saja yang pertama kita mulai bahas dengan membahas rangka. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu rangka, bukan? Sistem rangka adalah sistem organ yang memberi dukungan fisik pada tubuh makhluk hidup. Coba amati gambar sistem rangka manusia ini. Setelah mengamati gambar, ternyata terdapat banyak sekali jenis tulang pada tubuh manusia. Contohnya saja pada bagian tangan. Terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas jari atau falang. Apabila dihitung, jumlah tulang pada orang dewasa itu berjumlah 206 tulang. Nah, adapun beberapa fungsi tulang antara lain, yang pertama sebagai memberikan bentuk pada tubuh dan juga untuk menopang tubuh kita. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan terhadap organ dalam, contohnya tulang rusuk memberikan perlindungan kepada hati dan paru-paru, kemudian tengkorak melindungi otak, dan yang ketiga itu sebagai tempat melekatnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, ada beberapa jenis tulang, contohnya tulang paha atau femur, itu tulang sebagai pembentuk sel darah. Sel darah itu terbentuk pada sumsum tulang yang merupakan jaringan lunak yang terdapat pada tengah tulang. Selanjutnya kita masuk pada struktur tulang. Nah, coba kita lihat gambar sebelah kiri. Itu adalah tulang paha. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Fungsi masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Kemudian permukaan tulang dilapisi oleh membran yang menempel sangat kuat disebut dengan periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Kemudian di sini ada tulang spons. Tulang spons merupakan tulang panjang yang terdapat di daerah ujung tulang. Teman-teman tahu tidak, bentuk tulang yang terdapat pada tubuh kita itu memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Nah, tulang yang berdasarkan bentuknya itu terbagi atas 4, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa atau tulang panjang itu contohnya itu terdapat pada tulang lengan atas atau humerus. Kemudian tulang pipih itu terdapat pada tulang dada atau sternum. Kemudian tulang pendek itu terdapat pada tulang ruas jari. Kemudian tulang yang tidak beraturan itu terdapat pada tulang belakang atau vertebra. Nah, ini adalah gambar macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Di sini dapat dilihat jelas yaitu contoh dari tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang yang tidak beraturan. Tulang panjang ini contohnya seperti tulang lengan atas seperti gambar ini. Terlihat jelas bahwa tulang ini memiliki bentuk yang panjang. Kemudian tulang pipih ini tulang dada atau sternum. Sebenarnya ini memiliki bentuk yang pipih, tipis. Kemudian tulang pendek yaitu terdapat pada ruas jari, seperti ruas jari kaki dan tangan. Dan tulang punggung terlihat jelas bahwa memiliki bentuk yang tidak
beraturan yang tidak dapat dipastikan bentuknya. Selanjutnya kita masuk pada penyakit dan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu adalah riketsia. Riketsia merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D yang membantu proses penyerapan fosfor dan kalsium sehingga proses pengerasan pada tulang terganggu. Riketsia ini biasanya terjadi pada anak-anak dan biasanya riketsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh menjadi bengkok. Nah, untuk pencegahan riketsia ini kita dapat melakukan dengan penambahan kalsium, fosfor dan vitamin D. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen dan berjemur di matahari pagi hari. Nah, sekarang kita lanjut pada perkembangan tulang. Teman-teman, tahu tidak? Sebenarnya tulang kita ini memiliki struktur yang keras dan kuat. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti tulang tidak memiliki bentuk yang tetap. Beberapa bulan sebelum kita dilahirkan, tulang kita terdiri atas tulang rawan atau cartilage. Namun, setelah beberapa saat kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Tetapi, tidak semua tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Contohnya saja, pada tulang daun telinga. Coba teman-teman cubit daun telinga teman-teman, pasti bisa kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh tulang rawan yang tidak berubah menjadi tulang keras. Dan tulang rawan tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai kita tua. Nah, ini adalah gambar dari perkembangan tulang. Nah, proses osifikasi atau penulangan. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami proses fusi, yaitu penggabungan. Nah, saat kita lahir, jumlah tulang yang ada di kerangka tubuh kita itu berjumlah 270 tulang. Namun, seiring bertambahnya usia, tulang mengalami proses fusi atau penggabungan. Misalnya saja tulang tengkorak dengan tulang ekor. Nah, pada saat kita dewasa, tulang pada orang dewasa menjadi 206 tulang. Nah, itulah pembahasan tadi mengenai rangka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sendi. Teman-teman tahu tidak, kenapa kita bisa bergerak? Padahal kerangka penyusun tubuh kita itu bersifat keras dan kuat, bahkan tidak dapat dibengkokkan. Ternyata pada penyusun rangka tubuh kita itu terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga dengan adanya sendi, tulang dapat digerakkan dan dibengkokkan. Nah, sendi dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan banyak atau sedikitnya gerakan yang dapat dilakukan. Contoh misalnya, sendi yang tidak dapat digerakkan atau disebut dengan sendi mati, itu disebut juga dengan sendi sinartrosis. Contohnya yaitu pada tulang tengkorak. Kemudian sendi yang gerakannya hanya terbatas, itu contohnya pada ruas-ruas tulang belakang, atau disebut juga dengan sendi amfiartrosis. Kemudian sendi yang bergerak dengan bebas itu disebut dengan sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini terbagi pula atas 5, yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, dan sendi geser. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan dapat diayunkan ke seluruh arah.
Contohnya yaitu pada tulang lengan atas dengan tulang belikat seperti ini. Yang kedua yaitu sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya pada tulang telapak tangan dengan ruas jari seperti ini. Kemudian pada yang ketiga yaitu sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah, yaitu pada siku dan lutut seperti ini. Kemudian sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang sebagai porosnya dan tulang lainnya berbentuk cincin yang berputar pada poros tersebut. Contohnya pada hubungan antara tulang leher dengan tengkorak seperti ini. Kemudian sendi yang kelima yaitu sendi geser, yaitu yang memungkinkan gerakan arahnya ke depan dan ke belakang, yaitu pada telapak tangan dan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki, yaitu seperti ini, ke depan dan ke belakang. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai sendi, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut dengan alat penggerak aktif. Tanpa adanya otot, sendi dan tulang yang terdapat pada tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, hampir 35 hingga 40% massa pada tubuh kita itu adalah jaringan otot. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar susunan otot-otot yang terdapat dalam tubuh manusia. Terbukti banyak sekali otot yang terdapat dalam sistem gerak pada manusia. Nah, ini selanjutnya. Setiap saat selalu ada gerakan pada tubuh kita. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian tubuh bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Di sini bahwa diameter lengan akan membesar karena otot lengan dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang dan kembali ke keadaan semula. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis jaringan otot. Jaringan otot ini terbagi atas 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama itu ada otot lurik. Apabila otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka. Otot lurik ini paling banyak yang terdapat pada tubuh manusia. Ciri-cirinya yaitu berbentuk silindris dan memanjang. Intinya banyak di tepi seperti pada gambar di samping. Bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang. Letaknya melekat pada tulang dan cepat lelah. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos ini merupakan otot yang terletak pada sistem organ, misalnya pada usus halus, rahim, pada kantung empedu, dinding lambung, dan pembuluh darah. Memiliki ciri-ciri berbentuk kelondong, ujungnya runcing. Intinya satu di tengah, bekerja di luar kesadaran. Reaksinya lambat, tidak cepat lelah. Dan ini adalah gambarnya, yaitu memiliki ujungnya runcing dan memiliki satu inti di tengah. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung, memiliki ciri-ciri berbentuk silindris, memanjang, bercabang, intinya satu di tengah, bekerja di luar kesadaran, reaksinya lambat, gerakan tidak cepat lelah, dan letaknya di jantung. Selanjutnya kita masuk pada penyakit dan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu adalah riketsia. Riketsia merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D yang membantu proses penyerapan fosfor dan kalsium sehingga proses pengerasan pada tulang terganggu. Riketsia ini biasanya terjadi pada anak-anak dan
biasanya rikesia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh menjadi bengkok. Nah, untuk pencegahan rikesia ini kita dapat dilakukan dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di matahari pagi hari. Yang kedua, yaitu osteoporosis, merupakan penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium. Nah, osteoporosis ini biasa terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan hormon sedikit sehingga osteoblas yang sebagai sel pembentuk tulang akan kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Osteoblas ini tulang yang kekurangan mineral ini akan mudah rapuh dan menjadi mudah patah. Yang ketiga yaitu artritis, yang merupakan penyakit sendi. Penderita artritis ini akan mengalami tulang rawan yang rusak, di mana kerusakan tulang rawan tersebut mengakibatkan sendi menjadi sakit dan bengkok sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, salah satu penyebab dari artritis ini antara lain metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat bertumpuk pada sendi dan menyebabkan tulang menjadi sakit, terutama pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Nah, untuk mengurangi resiko dari artritis ini, kita sebaiknya mengonsumsi makanan yang seimbang. Yang keempat yaitu patah tulang atau fraktura. Patah tulang ini salah satu penyebabnya antara lain disebabkan karena benturan yang sangat keras, misalnya karena kecelakaan. Nah, fraktura ini terbagi atas dua, yaitu fraktura tertutup dan terbuka. Fraktura tertutup itu terjadi apabila patah tulang itu tidak menembus kulit. Kemudian fraktura terbuka terjadi ketika patah tulang tersebut menembus kulit. Nah, untuk mengurangi risikonya, sebaiknya kita berhati-hati dalam melakukan aktivitas seperti olahraga. Dan yang kelima yaitu penyakit pada tulang belakang. Penyakit pada tulang belakang ini terbagi atas tiga, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan penyakit di mana tulang belakang itu pada bagian dada membengkok berlebihan ke belakang. Nah, biasanya juga disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua itu lordosis. Lordosis itu merupakan penyakit tulang belakang yang bagian pinggang yang membengkok terlalu ke depan, disebabkan juga karena kebiasaan duduk yang salah. Dan yang ketiga yaitu skoliosis, tulang belakang membengkok ke samping disebabkan dengan polio dan juga kesalahan duduk. Nah, ini adalah gambar dari gangguan yang sudah saya sebutkan tadi, gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu tadi ada rikesia. Nah, seperti ini gambarnya, yaitu menyebabkan kaki tumbuh membengkok, yaitu karena kekurangan vitamin D. Yang kedua ada osteoporosis. Nah, di sini ada perbandingan dari tulang normal dan tulang yang osteoporosis. Terlihat bahwa memiliki rongga yang besar pada osteoporosisnya, sehingga menyebabkan tulang itu rapuh dan mudah patah. Yang ini adalah artritis. Artritis ini gangguan pada sendi yang disebabkan metabolisme asam urat, yaitu tadi, sehingga menyebabkan menumpuknya asam urat pada sendi. Sini lihat gambarnya, sehingga menyebabkan tulang menjadi bengkok dan sakit, khususnya itu pada tulang jari kaki dan jari tangan. Kemudian ini ada fraktura atau patah tulang.
yang disebabkan oleh kecelakaan. Kemudian ini ada gangguan pada tulang belakang. Nah, seperti inilah seharusnya gambar A itu gambar yang bentuk tulang belakang yang normal. Sementara yang B itu adalah kifosis, di mana tulang belakang bagian dada itu lebih membungkuk ke belakang secara berlebihan. Kemudian tulang yang lordosis bagian C, terlihat bahwa tulang punggung bagian pinggang ke depan secara berlebihan. Dan skoliosis, yaitu yang terakhir, tulang punggung atau tulang belakang itu membengkok ke samping. Nah, yang terakhir kita masuk pada upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, yaitu memperhatikan asupan kalsium dalam makanan. Kalsium dapat diperoleh melalui seperti kacang almond, ikan salmon, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dengan berjemur di sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi dapat membantu pembentukan vitamin D sebagai yang membantu proses penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, yaitu memperhatikan asupan vitamin D yang dapat diperoleh melalui makanan seperti ikan, udang, susu, telur, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu memperhatikan aktivitas tubuh kita dalam keseharian, misalnya dengan jalan kaki, olahraga dengan cukup, menaiki tangga supaya membantu tulang kita menjadi lebih kuat. Dan yang kelima, yaitu menghindari kebiasaan tubuh yang salah seperti dengan cara duduk dengan posisi tulang punggung yang lurus dan tidur dengan menggunakan alas yang datar supaya tulang tetap lurus. Nah, Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Afriliana Dita, NIM 19231002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Nah, pada sistem gerak pada hewan ini saya akan menjelaskan tentang gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Sedangkan pada sistem gerak pada tumbuhan saya akan menjelaskan tentang gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Nah, pada gerak esionom ini saya akan menjelaskan tentang gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya menjelaskannya seperti video berikut ini. Sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, berenang, berlari, terbang, dan merayap. Nah, berikut ini saya memberikan 4 contoh hewan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Seperti gajah kecepatan geraknya 25 km per jam, jerapah kecepatan geraknya 60 km per jam, kuda kecepatan geraknya 76 km per jam, dan harimau kecepatan geraknya itu 112 km per jam. Dari hewan tersebut, manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Jawabannya adalah harimau. Nah, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Karena adanya perbedaan struktur organ gerak serta perbedaan massa tubuh pada masing-masing hewan. Jadi, hewan yang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat dan memiliki bentuk kaki yang lebih ramping akan memiliki elastisitas yang tinggi sehingga gerakannya cepat. Nah, kita masuk ke dalam gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di dalam air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal
tersebut mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Lalu, kenapa ikan dapat bergerak di dalam air? Karena ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, untuk mengatur gerakan naik turun. Ikan memiliki gelembung renang yang mengeluarkan gas biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, yang tadi itu kan contohnya ikan. Lalu, kenapa bebek dapat terapung di permukaan air? Jawabannya, karena bebek memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air, yang mana tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Nah, kita masuk ke gerak hewan di udara. Nah, sebelumnya, pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Nah, bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Tahukah kita atau tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Nah, sebelumnya, gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin suatu hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Nah, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada di bagian bawah. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika benda pertama memberikan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terbang ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu gajah dan kerbau. Itu untuk inersianya.
Terus untuk elastisitasnya itu saya mengambil kuda, kijang, dan harimau. Nah, gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, kijang, dan harimau. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping. Sehingga kijang dan harimau mempunyai penyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara, meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Nah, kita masuk ke sistem gerak pada tumbuhan. Kenapa putri malu dapat menutup ketika disentuh? Jawabannya, karena adanya rangsangan yang diterima oleh putri malu, arah menutupnya daun akibat rangsangan itu tetap. Meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda, pasti kita pernah bertanya bagaimana daun putri malu dapat menutup. Jawabannya, ketika daun putri malu dikenai rangsangan, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Nah, apakah pada tumbuhan lain juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan yang lain? Gerakan seperti apa saja yang dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari pembahasan tentang gerak pada tumbuhan berikut ini. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak hidroskopis, dan gerak esionom. Nah, sebelumnya saya akan bahas tentang gerak endonom. Nah, jika kita pernah mengamati tumbuhan Hydrilla verticillata, maka kita akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Nih, seperti di gambar ini. Yang berwarna merah ini. Nah, struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kita mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kita akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerakan ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut dinamakan dengan gerak endonom.
Nah, yang kedua ada gerak hidroskopis. Apabila kita pernah melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kita akan melihat buah polong-polongan itu dapat terbuka. Nah, ketika buah polong-polongan yang sudah tua tersebut terbuka, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak hidroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak hidroskopis membukanya dinding spongarium atau kotak spora tumbuhan paku. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitarnya. Nah, berdasarkan respon geraknya, gerak esionom ini dapat dibedakan menjadi 3 gerak, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, yang pertama ini saya akan bahas tentang gerak tropisme. Nah, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Nah, arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut dengan gerak tropisme positif. Sedangkan jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut dengan tropisme negatif. Yang kedua, berikutnya kita akan bahas tentang pembagian dari gerak tropisme. Di sini gerak tropisme itu dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang gerak fototropisme. Seperti gambar yang tercantum di PPT ini. Nah, kita dapat melihat ujung batang tersebut mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Gejala yang tampak pada gambar tersebut menunjukkan pengaruh rangsangan cahaya terhadap arah tumbuh batang tumbuhan. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme. Tumbuhan yang tumbuhannya mendekati sumber cahaya disebut dengan fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Nah, pada gambar ini kita dapat mengetahui bahwa ini termasuk contoh fototropisme positif karena dia mendekati cahaya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang gerak geotropisme. Jika kita perhatikan gerak tumbuhan pada akar jagung, ini merupakan contoh dari tanaman jagung ya. Jadi kalau kita perhatikan melalui gambar tersebut terlihat akar jagung tumbuh menuju arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Setelah jagung diletakkan pada posisi miring, akar menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju pusat bumi. Nah, kita perhatikan lagi pada gambar ini terlihat arah tumbuhan batang ke atas atau menjauhi pusat bumi. Setelah jagung diletakkan pada posisi miring, batang menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju ke arah pusat bumi. Maksudnya itu menjauhi pusat bumi, ke arah atas tumbuhnya. Nah, arah gerak akar dan batang jagung tersebut terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Gerak akar dan batang yang demikian disebut dengan geotropisme. Nah, gerak akar menuju ke pusat bumi disebut dengan geotropisme positif, sedangkan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropisme negatif. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang gerak hidrotropisme.
Gerak hidrotropisme ini merupakan gerak pertumbuhan akar yang mendekati sumber air. Nah, seperti contoh kan kita dapat melihat bahwa akar ketika air datang, maka arah akarnya akan mendekati air tersebut. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang gerak tikmotropisme. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut dengan sulur. Nah, jika kita ingin mengetahui sulur itu apa, sulur itu pada gambar ini kita dapat melihat dia seperti yang melingkar-lingkar lilitan gitu loh. Nah, jadi gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya merupakan gerak tikmotropisme. Jadi sulur yang melilit ini itulah yang disebut dengan gerak tikmotropisme. Yang kelima, kita akan bahas tentang gerak kemotropisme. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa tumbuhan itu dapat melakukan perkembangbiakan melalui reproduksi. Nah, reproduksi tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk buluh serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Nih, seperti gambar ini kita dapat melihatnya. Terus rangsangan yang mempengaruhi pergerakan buluh serbuk itu merupakan gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Terus gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia itulah yang disebut dengan gerak kemotropisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, di sini saya memberikan contoh Euglena vidiris. Kenapa? Karena Euglena vidiris ini merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu untuk melakukan fotosintesis. Nah, pada Euglena vidiris ini dia memiliki alat gerak yang disebut dengan flagella atau flagellum. Terus dia juga memiliki stigma. Nih, itu ada jelas di gambarnya. Nah, dalam hidupnya organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena vidiris akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena vidiris akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena vidiris disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagella dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena vidiris ini disebut dengan gerak fototaksis. Nah, berikutnya kita masuk ke gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Nah, gerak nasti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya seperti putri malu yang telah kita bahas di awal tadi. Yang kedua,
yaitu gerak Niktinasti. Nah, jika kita perhatikan pada gambar di sini, saya milih yaitu gerak bunga pada daun bunga merak. Jadi apabila kita tahu bahwa saat malam hari daun tumbuhan bunga merak ini akan menutup atau tidur. Nah, pada siang hari dia akan membuka. Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari atau malam hari. Gerakan yang demikian disebut dengan gerak Niktinasti. Yang ketiga ada gerak Fotonasti. Nah, apabila kita perhatikan pada gambar yang tertera di sini, nih, saya memilih contoh bunga pukul 4. Karena mekarnya bunga pukul 4 ini disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotonasti. Nah, jadi fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang gerak termonasti. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Nah, tahukah kalian mengapa demikian? Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Nah, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut dengan gerak termonasti. Jadi, gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Nah, tayangan video tadi merupakan pemaparan dari materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga kalian memahami apa yang kami sampaikan. Nah, sebelumnya saya selaku moderator dan mewakili anggota saya memohon maaf apabila ada kata dalam penyampaian yang tidak dipahami atau salah dalam penyampaiannya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.